Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faris Rupinawati Rahman, kelas 4A, Program Studi Farmasi Universitas Samsat. Pada video kali ini kita akan membahas sitokin dan sistem komplement. Pembahasan yang pertama yakni apa itu sistem komplement. Sistem komplement merupakan sistem atau serangkaian protein serum yang labil terhadap panas. Labil maksudnya di sini yaitu rangkaian protein yang tidak tahan terhadap panas. Sintesis sistem komplement atau si protein tersebut disintesis di hati atau diproduksi di hati. Fungsi dari sistem komplement yakni bertanggung jawab atas aspek tertentu dari respon imun dan respon inflamasi. Sistem komplement juga mengopsonisasi antigen untuk fagositosis, yaitu proses pemakanan, dan dapat menyebabkan lisis langsung terhadap beberapa bakteri. Nah, sudah jelas ya bahwa sistem komplement merupakan sistem yang berperan aktif pada respon imun kita maupun respon inflamasi pada tubuh. Berikut beberapa jalur dari sistem komplement, yakni ada yang klasik, alternatif, dan lektin. Jalur klasik yakni jalur komplement yang diaktifkan oleh kompleks antigen antibodi seperti IgM dan IgG. Sedangkan jalur alternatif, jalur yang diprakarsai oleh endotoksin, bakteri, kapsul polisakarida, agregat IgE, dan proberdin. Sedangkan jalur lektin yakni mekanisme imun primitif yang memiliki kesamaan dengan jalur klasik, berarti membutuhkan proses aktivasi awal dalam jalur aktivasinya, yakni berikatan dengan polisakarida pada bakteri, atau dapat disebut juga berikatan dengan jaringan karbohidrat yang terdapat pada permukaan antigen. Penjelasan selanjutnya mengenai perbedaan jalur klasik dan alternatif. Jalur klasik yakni jalur yang imunitas didapatkan spesifik dan diprakarsai oleh antibodi serta berinteraksi dengan semua komponen. Sedangkan jalur alternatif ini imunitas bawaan atau imunitas non-spesifik, diprakarsai oleh endotoksin bakteri ataupun kapsul bakteri, dan komplementnya tidak melewati semua komponen. Atau dapat dikatakan jalur alternatif ini tidak berinteraksi dengan C1, C4, dan C2. Nah, ini dia nama-nama protein komplement yang terdapat pada tubuh. Ada C1Q, C1R, D, C3, C5, C6, dan lain sebagainya. Next. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai apa sih itu sitokin. Sitokin adalah peptida yang diproduksi dan dilepas banyak sel sebagai respon terhadap antigen dan berperan sebagai mediator mengatur reaksi imun, inflamasi, dan hematopoiesis. Sitokin merupakan messenger kimia atau perantara dalam komunikasi intraseluler, aktif pada kadar yang sangat rendah. Atau dapat dikatakan sitokin ini bekerja dengan mengikat reseptor-reseptor membran spesifik, membawa sinyal ke sel melalui second messenger atau tirosin kinase untuk mengubah aktivasinya atau membentuk ekspresi dari gen tersebut. Nah, peran sitokin yakni ada dua, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Sitokin bekerja seperti hormon, yaitu melalui reseptor dan permukaan sasaran. Nah, yang secara langsung yakni lebih dari satu efek terhadap berbagai jenis sel atau pleiotropi, autoregulasi atau bekerja pada sel yang mensekresi atau autokrin yang disebut autokrin, sitokinin autokrin terhadap sel yang letaknya tidak jauh atau parakrin. Sedangkan yang secara tidak langsung ini menginduksi ekspresi reseptor untuk sitokin lain atau bekerja sama dengan sitokin lain dalam merangsang sel. Yang kedua yakni mencegah ekspresi reseptor atau produksi sitokin antagonisme. Nah, sudah jelas bahwa sitokin ini yakni suatu peptida yang bekerja seperti hormon untuk mengaktifasi
reseptor-reseptor yang menghantarkan sinyal terhadap reaksi dari antigen. Nah, ini contoh dari sitokin dan fungsinya. Salah satunya yaitu ada sitokin IL-3 yang dihasilkan oleh sel-sel TH dan sel-sel NK yang menargetkan sel pokok dan sel mast yang berfungsi sebagai pertumbuhan dan diferensiasi pertumbuhan dan pelepasan histamin pada tubuh. Sekian penjelasan singkat mengenai sitokin dan komplement. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.